Ibu dan Bapak, sudah siapkah untuk membangun budaya refleksi di satuan pendidikan masing-masing? Kita sudah membahas tentang mengapa refleksi menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Juga telah membahas tentang bagaimana cara membangun budaya refleksi serta siapa saja yang terlibat di dalam prosesnya. Kita juga belajar cara memfasilitasi refleksi bersama warga sekolah serta tindak lanjutnya. Agar semakin yakin dengan pemahaman yang dimiliki, mari kita merefleksikan kembali inti dari membangun budaya refleksi di satuan pendidikan. Ibu dan Bapak, intisari pertama yang perlu untuk diingat adalah bahwa kunci dari membangun budaya refleksi di satuan pendidikan adalah pada diri kita sendiri sebagai kepala sekolah. Perlu bagi kita untuk menjadi teladan dalam melakukan refleksi secara transparan dan terbuka. Hal ini dapat dilakukan dengan rutin membagikan pengalaman belajar dan pembelajaran pribadi diri kita kepada guru-guru lainnya. Selain itu, menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi guru untuk saling terbuka dalam melakukan refleksi juga perlu secara teratur diterapkan. Intisari kedua yang perlu diketahui adalah membangun budaya refleksi di satuan pendidikan dapat dimulai dengan para guru yang memiliki kemauan terlebih dahulu. Perlu diingat bahwa resistensi yang terjadi dalam proses membangun budaya refleksi merupakan hal yang wajar. Tantangan terkait resistensi dapat terjadi jika guru belum dapat merasakan manfaat dari melakukan refleksi. Dalam menghadapi tantangan resistensi, maka salah satu hal yang perlu dilakukan adalah dengan tetap konsisten membangun budaya refleksi. Perlu bagi kita untuk tetap semangat dan mencoba menerapkan aktivitas refleksi meskipun masih terdapat guru-guru yang belum tergerak untuk melakukannya. Konsistensi diperlukan dengan harapan dapat memberikan pengaruh positif agar seluruh guru mulai mencoba menerapkannya. Selain itu, adanya konsistensi dapat mendukung guru-guru yang telah melakukan refleksi untuk terus melakukannya secara berkelanjutan. Keberhasilan dalam membangun budaya refleksi di satuan pendidikan dapat terwujud jika prosesnya dilakukan secara bersama-sama. Hal ini dilakukan agar ibu dan bapak guru dapat saling berbagi perspektif yang dimiliki untuk memperkaya praktik baik, serta memperoleh umpan balik agar proses refleksi dan tindak lanjut yang dilakukan dapat lebih optimal lagi. Hal terakhir yang perlu untuk diingat adalah fokuslah pada kebiasaan berpikir refleksi dan bukan pada instrumen yang digunakan untuk refleksi. Jangan sampai terlalu fokus pada instrumen atau form yang perlu dikumpulkan guru. Dampaknya, guru jadi merasa aktivitas refleksi hanya sebatas untuk kepentingan administrasi atau bahkan penilaian. Hal ini dapat mengarah pada pemikiran bahwa melakukan refleksi merupakan hal yang penuh beban dan mencemaskan. Nah, Ibu dan Bapak, itu tadi beberapa intisari yang sudah dipelajari dalam topik ini. Sekarang apa ya langkah selanjutnya yang dapat dilakukan? Kita dapat mulai membangun budaya refleksi dengan membangun percakapan ringan bersama para guru lainnya. Misalnya, membiasakan membuka percakapan tentang bagaimana proses belajar mengajar di kelas. Apakah terdapat tantangan? Cara apa yang dilakukan untuk mengatasinya? Pada sesi-sesi ngobrol santai di ruang guru. Selain itu, cara formal untuk membangun budaya refleksi dapat dilakukan dengan mengadakan rapat atau forum diskusi rutin yang ditujukan untuk merefleksikan proses yang terjadi. Tidak lupa pastikan teknik refleksi yang digunakan beragam agar proses refleksi tidak terkesan kaku. Jadikan aktivitas refleksi hal yang mudah dan menyenangkan untuk dilakukan.
agar guru dapat tertarik untuk terlibat dan menerapkan proses refleksi secara berkelanjutan. Ibu dan Bapak, mari bersama-sama kita bangun budaya refleksi untuk mendukung pertumbuhan, peningkatan, dan perbaikan yang berkelanjutan di satuan pendidikan kita.